Bapak ini juga dari Binus University, namanya siapa? Bapak Kel. Bapak Kel. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Boleh Pak? Menurut Bapak, apakah merasa kualitas udara di daerah Pasar Coyong sudah cukup baik atau perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki. Alasannya? Katanya kalau memakan waktu kalau masih kayak gitu kan sekarang kan ada perubahan memutar ke atas. Nah sekarang di jalannya harus ke atas jadi memakan waktu banyak kesiangannya. Pedagang juga kesulitan mendapatkan hasil banyak kerugiannya. Terus pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak asap pembakaran bahan bakar tradisional mempengaruhi kualitas udara dalam artian mempengaruhi kesehatan masyarakat? Ya, alasannya ya polusi aja ya. Pertanyaan kedua Pak, apakah menurut Bapak penting untuk mencari alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan? Contohnya apa gitu? Kalau bahan bakar lingkungan cukup yang ada aja. Yang ada aja. Ini pertanyaan kepada Pak. Apakah menurut Bapak batok kelapa dapat menjadi bahan bakar alternatif untuk ya biar enggak tercemari gitu? Bisa ya. Untuk pertanyaan ke Bapak, apa pendapat Bapak tentang menggunakan batok kelapa sebagai bahan bakar alternatif bisa membantu dalam mengurangi polusi udara? 50-50 sih. 50-50 ya. Pertanyaan kedua ya Pak, apakah Bapak memiliki ide atau saran terkait penggunaan batok kelapa sebagai sumber energi alternatif? Kalau sumber energi alternatif bukan solusi ya kalau pakai batok kelapa sebenarnya solusi ada yang lebih itu gitu. Apa itu tadi? Ya, seperti mendaur ulang yang lain menjadi bahan selain batok kelapa. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa harapan Bapak setelah mengetahui bahwa batok kelapa berpotensi untuk menghasilkan asap yang lebih ramah lingkungan? Ya potensi ya kalau masih bisa digunakan itu relatif bagus. Bagus. Kalau bisa diuntungkan untuk semua orang. Ini segitu aja pertanyaan saya. Makasih Ya, Bapak. sama-sama. Perkenalkan, kami dari Binus University ingin mewawancarai Bapak ya. Ya. Dengan Bapak siapa? Dan Setiaji. Pertanyaan yang pertama itu, apakah Bapak merasa kualitas udara di daerah Paskal itu perlu diperbaiki, Pak? Perlu sih dikit soalnya agak gimana ya, polusinya agak satu kan masih ada pembangunan kan, keduanya ke pasar ya, tapi lumayan cukup baik kalau buat kayak gini lah cukup baik. Nggak terlalu inilah, nggak terlalu jelek. Pertanyaan yang kedua itu, apakah menurut Bapak itu asap pembakaran bahan bakar tradisional mempengaruhi kualitas udara dalam arti mempengaruhi kesehatan dan lingkungan sekitar Paskal, Pak? Mempengaruhi banget Pak. Seperti apa, Pak? Gimana ya? Ya mempengaruhi aja. Kayak gak enak gitu, gak enak dihisap, kayak aduh susah ya ngejelasinnya. Langsung pertanyaan. Apakah menurut Bapak itu penting untuk mencari alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan? Penting banget Pak, penting banget Pak. Yang keempat itu, apakah Bapak tahu batok kelapa itu dapat menjadi sumber bahan bakar alternatif? Bisa jadinya. Pendapat Bapak tentang penggunaan batok kelapa itu sebagai bahan bakar alternatif itu bisa membantu mengurangi polusi udara, Pak? Bisa. Bisa. Yang keenam itu, apakah Bapak memiliki ide atau saran lain terkait penggunaan batok kelapa sebagai bahan bakar sumber energi alternatif? Aduh kalau buat ide nggak punya sih, saya belum ke situ, belum ke situ aja, belum ada pikiran. Yang terakhir itu, harapan Bapak setelah mengetahui bahwa batok kelapa itu berpotensi untuk menghasilkan asap yang lebih ramah lingkungan, gimana Pak? Harapannya ya gimana ya, dalam artinya kayak gimana sih? Dalam arti bahwa mengetahui
kelapa itu berpotensi untuk menghasilkan yang lebih asapnya itu jadi ramah lingkungan itulah. Harapannya ya, aduh gimana susah ini jelasinnya ya. Ah, udahlah segitu aja soalnya nggak kepikiran sih, belum kepikiran lagi ya. Terima kasih banyak ya Pak. Siap, maaf. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya kembali juga dari kampus Unhas. Saudara siapa? Pak Samuel. Saya ingin berinterview Bapak untuk beberapa pertanyaan. Apakah menurut Bapak merasa apakah merasa kualitas udara daerah Pasar Jaya sudah cukup baik atau lebih baik? Saat ini kualitas udara udah cukup baik karena faktor hujan. Kalau musim kemarau biasanya kualitas udaranya ada. Untuk pertanyaan kedua Pak, apakah menurut Bapak asap kebakaran bahan bakar tradisional mempengaruhi kualitas udara dalam arti mempengaruhi kesehatan penyakit Pak? Sangat besar. Pertanyaan ketiga Pak, apakah menurut Bapak kesehatan penyakit bahan bakar yang lebih ramah lingkungan? Sangat Pertanyaan keempat ya Pak, apakah menurut Bapak batak kelapa dapat menjadi sumber bahan bakar alternatif? ya batok kelapa dari kelapa karena yang paling ekonomis dan paling menguntungkan. Ini pertanyaan kelima ya Pak. Apa pendapat Bapak tentang penggunaan batok kelapa sebagai bahan bakar alternatif bisa membantu dalam mengurangi polusi udara? Untuk polusi udara justru pembakarannya malah Malah matinya ya. nambah kalau kualitas udara. Ini pertanyaan keenam ya Pak. Apakah Bapak memiliki ide atau saran lain terkait penggunaan batok kelapa sebagai sumber air untuk penggunaan alternatif? Mungkin ada Untuk ide yang lain mungkin belum ada. Solusi yang paling ideal ya batok kelapa. Kalau dari bahan kayu justru lebih merusak alam. apa harapan Bapak setelah mengetahui bahwa batok kelapa berpotensi untuk menghasilkan asap yang lebih ramah lingkungan? Kalau untuk ramah lingkungan, solusinya mungkin di apa nih? Di apa namanya? Saya ulangi pertanyaannya Pak. Apa harapan Bapak setelah mengetahui bahwa batok kelapa berpotensi untuk menghasilkan asap yang lebih ramah lingkungan? Solusinya gimana ya, agak sulit juga soalnya. Iya, soalnya emang batok kelapa diperlukan juga solusi ya, alternatif dari bahan bakar kayu. Tapi untuk asapnya ya susah gimana ya, namanya juga pembakaran pasti ada. Jadi terus sekiannya Pak. Terima kasih Pak.